Selamat bergabung di podcast CNN Indonesia Explanatory. Saya Ruli Kurniawan, di mana podcast ini kita akan membahas hot topic, hot issue yang sedang dibahas cukup ramai, baik di media sosial maupun di lini masa saat ini. Dan podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik karena kita akan membahas terkait dengan merger BUMN. Kita tahu sama-sama ada sebuah kebijakan yang cukup banyak dibahas saat ini, di mana ada 7 BUMN yang akan dikerucutkan, akan dikecilkan menjadi 3 BUMN saja, BUMN karya. Dan kira-kira tujuannya apa? Apakah hanya sekedar untuk melepaskan BUMN karya yang sedang berdarah-darah, sedang mendapat fokus yang luar biasa dari pemerintah, ataukah ada unsur lain? Dan untuk membahas ini semua, saya sudah bersama dengan Bapak Heri Gunawan, seorang pengamat BUMN dari Dananesia Institute. Selamat datang Pak Heri di podcast kami, Pak. Terima kasih Mas Ruli. Baik, Pak, ini kalau kita bahas tentang merger BUMN karya ini menjadi suatu yang hangat dibincangkan sekarang, Pak. Karena menyangkut banyak hal, menyangkut juga nanti APBN kita ke depannya akan seperti apa, dan seberapa besar sebenarnya ini menggerus uang rakyat. Pasti bilang seperti itu, Pak. Kalau kita melihat saat ini, dari 7, ada Adikarya, nanti akan di-merger bareng dengan India Karya, dengan berantas Adi Praya, kemudian juga ada Hutama Karya akan di-merger bareng dengan Waskita Karya, dan juga ada PP di-merger bareng dengan Wijaya Karya. Nah, kalau dari Pak Heri ngelihatnya, Pak, mungkin pertanyaan saya adalah, karena utamanya dari merger ini adalah untuk menyelamatkan ya, Pak. Ya. Ininya gitu. Nah, sebelum menyelamatkan, pasti ada sesuatu yang tidak baik nih, Pak. Pertanyaan saya pertama adalah, sebenarnya Pak, seberapa berdarah-darahnya BUMN karya kita ini, Pak? Kalau dibilang berdarah-darah, kalau kita lihat dari 7, ya, kita kurangi 1 Nindya Karya ya, karena sudah masuk di dalam PPA, ya. Jadi sudah masuk dalam klinik khusus. Klinik khusus. Kita dari 6 ini 2 yang paling berdarah-darah kan. Itu Waskita Karya dan Wijaya Karya. Ya. Cuma berdarah-darahnya memang parah. Kalau Waskita Karya itu kan sudah merah rapornya itu sejak tahun 2019. 2019. Iya, sampai 2023. Kalau Wijaya Karya itu sejak tahun 2022. Dia mulai, ya ini juga mungkin banyak hal yang bisa menyebabkannya ya. Nah, itu dari 2022 sudah mulai merah. 2023 sudah mulai merah. Nah, yang lain itu relatif masih biru, walaupun bebannya tidak mudah. Jadi kalau dibilang berdarah-darah, ya berdarah-darah, tapi terutama 2 tonggak ini nih, Wijaya Karya dan Waskita Karya. Gitu. Nah, itu sangat menggerus sebenarnya pendapatan kita dan juga pengeluaran kita juga pastinya ya, Pak. Gitu. Nah, kalau bilang dari berdarah tadi, Pak, gitu. Kita lihat ada beberapa, kemarin dirilis juga oleh BUMN bahwa ada 6 BUMN yang masuk kategori sangat bleeding ya, Pak, ya gitu, dan 2 perusahaan karya ini juga berada pada posisi 1 dan 2 gitu, Pak. Tadi Pak Heri sebutkan bahwa dari tahun 2019 ke 2022, tapi kenapa baru sekarang ini menjadi hangat namanya kebijakan ataupun upaya untuk memerger ini semua, Pak? Kenapa nggak ketika mulai awal berdarah-darah gitu ya, udah dilihat, dimonitoring, di mapping, kenapa baru sekarang? Butuh waktu sekitar 5 tahun. Gitu. Kalau menurut saya, ini ibaratnya air ya, Mas Ruli ya. Air itu kan kalau ditaruh di pintu itu, semakin banyak ini, disembunyikan oleh pintu, seolah-olah ini jalanan kering gitu ya. Lama-lama kan jebol juga nih pertahanan. Ingat nggak kasus Garuda? Seberapa lama Garuda itu bisa ditutupi persoalan keuangannya. Tiba-tiba akhirnya meledak. Ini juga kejadian kan. Seberapa banyak atau seberapa lama bisa ditutupi kondisi BUMN karya yang berdarah-darah. Setiap tahun harus disuntik oleh PMN itu puluhan triliun. Pada akhirnya pemerintah nggak kuasa juga nahan itu, terlalu berat pertahanan gitu, akhirnya meledak juga. Jadi pertanyaan ini menurut saya itu kenapa baru sekarang? Sekarang lah akhirnya meledak. Meledak sekarang kayak kasus Waskita Karya justru masuk ke aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung, dan di situ udah mulai tuh kelihatan tuh tiba-tiba ternyata ada transaksi fiktif lah segala macam. Akhirnya semuanya kebongkar itu semua. Selama ini mungkin bisa, kalau mau ditutupi oleh financial engineering, mungkin bisa. Tapi kan seberapa lama, akhirnya nggak tahan, meledak. Akhirnya disitulah kemudian pemerintah mengambil keputusan, nah ini juga keputusannya yang perlu kita pertanyakan. Misalnya nanti Waskita Karya mau digandengin dengan Hutama Karya. Bentuknya apa? Apakah Hutama Karya holding? Jadi holding. Kemudian juga PT PP dengan Wijaya Karya.
apakah ini bentuknya seperti apa? KPP jadi holding, yang ini menjadi anak perusahaan atau seperti apa? Khusus untuk PP misalnya, ini nggak mudah loh. Ini PP dengan Wijaya Karya misalnya, ini masing-masing ada 30 perusahaan, Mas Ruli. Jadi satu PP itu punya 30 perusahaan anakan ya sebenarnya gitu. PP itu punya anak dan cucu yang semuanya dikonsolidasikan di dalam laporannya PP. Begitu juga Wijaya Karya, masing-masing 30. 30 anak perusahaan dan cucu perusahaan. Bisa dibayangin tuh. Beban operasional dia. Beban gitu, operasionalnya dia. Nah itu. Jadi kemudian ada satunya. Ini kalau ini kan kita bisa lihat Hutama Karya biru, rapornya Waskita Karya merah. PT PP rapornya biru dan ini Pak Wijaya Karya merah gitu kan. Nah ini yang dua, Adikarya sama Berantas Abipraya. Dan India? Dua-duanya biru. Dua-duanya biru. Nah, cuman ya wajar kalau pemerintah itu kemudian misalkan menempatkannya di sini Adikarya, bukan apa-apa. Size-nya juga lebih besar. Dan kalau menurut saya juga lebih solid. Ini Abipraya yang memang yang asetnya cuma 9 triliun misalnya gitu ya. Itu anak perusahaan dan turunannya ke bawah itu 30. Kalau Adikarya berapa? Cuma 7. Adikarya 7. Untuk sebesar itu? Sebesar itu. Jadi nah ini ada 23. 23 yang di Abipraya itu. Yang sementara Adikarya yang asetnya 40 triliun itu cuma 7. Artinya menurut saya dalam konteks ini semua ya ini Adikarya ini dalam konteks ini ya jauh lebih proper menurut saya. Untuk menjadi leadingnya ya gitu ya? Dari ketimbang bayangin aset 9 triliun tapi anak perusahaannya ada 23, anak dan cucu perusahaan. Nah ini kan nanti kita bisa bicarakan kadang-kadang ada kesan ya, ini akal-akalan. Kenapa dia membentuk anak perusahaan? Dari kacamata Pak Heri, akal-akalannya lebih ke arah mana Pak? Gini, sekarang coba kalau lihat kasus ya, kasus di BUMN, bukan hanya BUMN Karya. Yang terakhir itu kasus di di Bio Farma ya, yang pinjol. Kan anak perusahaan yang kena. Begitu juga di BUMN Karya. Jadi gini, kalau saya perusahaan BUMN, saya itu untuk menerima pinjaman itu katakanlah 10 triliun. Saya udah nggak bisa minjem lagi nih. Saya bikin anak perusahaan. Saya bikin anak perusahaan satu, saya kasih aset. Saya poles, bisa minjam. Ini kan juga terjadi pada Waskita Karya. Bebannya kan bukan hanya pada Waskita Karya Holding. Jadi anak perusahaan itu dan cucu perusahaan itu terbentuk untuk jadi duit. Untuk jadi duit. Dan nyari utang tambahan. Jadi itu bisa jadi bukan kebutuhan gitu ya. Kalaupun itu kebutuhan, ini merusak ekosistem bisnis di Indonesia. Jangan lupa peran swasta dalam perekonomian nasional itu 30% Mas Lutfi. Apakah swasta itu mau dibunuh oleh mereka itu dengan cara memperbanyak anak-anak cucu? Iya, memperbanyak anak cucu. Dari 6 perusahaan ini aja itu sudah berkembang menjadi 120. Bayang, 120 perusahaan infrastruktur bermain dan ini parahnya. Dia bermain di level yang sama. Semuanya bisnis jalan tol. Semuanya bisnis properti. Semuanya bisnis bangun gedung, segala macam. Nah, main di lapak yang sama. Ini kan dulu kejadian seperti Telkomsel dengan Indosat yang kemudian harus dipisah. Di perbankan itu OJK sudah bagi, udah jelas kan, tidak single present policy. Jadi nggak boleh tuh dua begitu. Nah, kemudian juga sekarang di infrastruktur. Nah ini juga, maksud gue, ini semuanya masuk main di pasar yang bersama dan ini ada potensi kanibalisme kan di sini. Nah kalau sekarang kita lihat dengan kondisi yang sudah ada sekarang Pak, sudah dikotak-kotakan sesuai dengan mergernya gitu ya. Dengan kondisi ingin menyelamatkan dua BUMN ini gitu. Kira-kira menurut dari Pak Heri sendiri, apakah dua ini bisa selamat? Lalu apakah kedepannya ini akan berjalan, memberikan impact positif buat Indonesia? Saya terutama untuk yang dua ya, yang Hutama Karya sama Waskita Karya, kemudian PP dengan Wijaya Karya. Makanya tadi saya bilang, ini saya ragu akan berjalan dengan baik. Justru saya yakin yang berjalan dengan baik itu duet Adikarya dengan Abipraya. Itu. Pertama dia main di dua field yang berbeda. Nah, tinggal nanti bisnisnya Abipraya yang bersentuhan dengan Adikarya, ya sudahlah, lu serahin aja. Jangan dikelola lagi gitu. Nah cuman memang harus
reorganisasi. Persoalannya sekarang kan Abipraya ini punya 23 perusahaan di bawahnya. Iya, itu dia. Itu direorganisasi aja. Jadi supaya apa? Kalau memang setelah reorganisasi, bangunlah ekosistem dengan swasta. Supaya swasta juga bisa hidup. Jangan lupa kontribusi swasta investasi dalam perekonomian nasional itu 30%. Mereka harus hidup juga gitu. Jangan semua dimakan oleh BUMN gitu. Plus 120 anak cucunya ini. Iya. Nah itu. Jadi yang dua ini justru saya khawatir misalnya gini ya. Kayak apa namanya Hutama Karya. Jangan-jangan Hutama Karya yang terseret. Karena kemudian kalau dia jadi leading sektor, makanya statusnya apa? Kalau dia sebagai holding, artinya kan semua kinerja Waskita Karya akan dikonsolidasikan kan di dalam Hutama Karya. Nah ketika dikonsolidasikan, jangan-jangan Hutama Karyanya yang terseret. Begitu juga PT-PP. Jangan nanti itu sudah dipikirkan juga sama direksi-direksi dari BUMN ini kan? Ya itu, jangan-jangan ini nanti terseret. Malah jangan-jangan, saya nggak yakin tuh kalau kita tanya Hutama Karya, ya sumpah pocong, kamu mau nggak gabung sama Waskita Karya? Saya nggak yakin dia mau. PT-PP, kamu mau nggak gabung sama Wijaya Karya? Kita suruh sumpah pocong tuh, mau nggak? Saya nggak yakin tuh dia mau. Orang perusahaannya dia biru, Hutama Karya biru, tiba-tiba harus dikasih penyakit, gitu loh. Tolong sembuhin nih penyakit, kan sama aja begitu bahasa kasarnya. Nah ini berbahaya. Tapi kalau berbeda dengan Adikarya sama ini ya apa namanya Brantas Abipraya gitu. Karena masih di grade biru semua. Iya, betul. Pak Heri, ini kalau kita melihat nanti, menurut pengamatan Anda gitu, kira-kira kapan merger ini dilakukan? Gitu, dan berapa lama sebenarnya evaluasinya untuk melihat ini? Ini apakah nanti tunggu di ketok palu dulu nih presiden baru gitu, baru jalan lagi semuanya atau gimana? Kalau menurut saya ini nggak akan selesai sampai kehadiran presiden baru. Kalaupun dipaksakan mau kejar, itu nggak akan jadi apa-apa. Nggak usah jauh-jauh. Ini merger yang paling gampang nih. Merger yang paling gampang itu adalah perbankan BUMN syariah. Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Ini kan perusahaan sehat semua. Perusahaan sehat semua dan udah jelas yang punya gede-gede, mereka bergabung jadi satu, kemudian jadi BSI. Ini aja butuh proses untuk sinkronisasi minimal 1 tahun. Nah, bayangin ini prosesnya bermasalah nih. Jadi kayak Hutama Karya, dia harus gendong perusahaan bermasalah. Kemudian nanti bingung. Lalu nanti jangan-jangan direksinya dari ini nyodok tuh, jadi direksinya Hutama Karya. Nah ini juga begitu juga dengan PT-PP. Nah makanya menurut saya, ini nggak jelas. Makanya kalau mau sekalian, ini udah kadung berdarah-darah, bikin perubahan yang radikal. Bikin perubahan yang radikal, ibaratnya gini nih, ini yang sudah ada, yang terutama yang merah kita pisahkan nih, ini yang biru, ini yang merah. Bikin perusahaan holding baru, kayak Mind ID. Yang sehat gitu. Dulu. Iya, jadi bikin investment holding company menurut saya gitu, investment holding company kayak Mind ID, kan dia nggak operating ya. Nah, di sini dia bikin, kemudian dia bikin skenario tadi. Kalau saya memilihnya basisnya per wilayah, bukannya per segmen usaha. Nah, kalau per wilayah, wilayah-wilayah kita tuh akan bergerak. Gitu. Jadi ya, yang tadi tuh kayak misalkan Brantas Abipraya itu, karena dia banyak mainnya di laut, kasih dia di bagian timur. Berarti dia kan sama Adikarya. Gitu. Nanti industri pendukungnya segala macam ya itu kasih ini. Supaya nanti, dan mereka lagi-lagi jangan berkantor di Jakarta, bikin aja kantor bersama supaya daerah tuh hidup. Baik. Nah ini tapi paling tidak keputusan sudah disampaikan oleh BUMN bahwa akan di-merger jadi 3 BUMN karya yang lebih besar, dan harapannya mungkin bisa lebih sehat meskipun ada pesimis dari para pengamat BUMN seperti Pak Heri. Tapi kita akan tunggu saja kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa. Ketika Pak Heri bilang masih menunggu nanti presidennya baru akan seperti apa. Kira-kira terobosannya terkait dengan bleedingnya BUMN karya kita ini akan seperti apa. Namun yang jelas kita dapat insight dari Pak Heri Gunawan selaku sebagai pengamat BUMN dari Datanesia Institute. Terima kasih Pak Heri sekali lagi sudah bergabung di CNN Indonesia Explanatory Podcast kita ini, dan mudah-mudahan kita akan terus gawangin nih Pak, kira-kira arahnya akan kemana gitu, karena masih banyak BUMN lain yang mungkin akan merger juga untuk mengatasi masalah-masalah bleeding dan juga menggeruk uang negara-negara rakyat juga. Saya bukannya pesimis Mas Rudi. Kita kasih masukan. Kita masukkan. Oke, arahnya ke sana. Siap, terima kasih sekali lagi. Karena kita seorang luar yang bisa ngeliat lebih objektif itu. Kira-kira ya kita berharap ini penting BUMN karya, karena kita negara yang sedang membangun gitu ya. Makanya tolong dirawat baik-baik. Dan ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan.
yang kemudian dikelola secara korporasi. Kalau kekayaan negara itu artinya uang rakyat. Maka seluruh rakyat wajib melihat, memelototi semua gitu. Baik, itu dia. Kita pelototi semuanya Pak ya. Ada merger di sini, kira-kira ke depannya akan seperti apa? Betul. Siap. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga para pemirsa dari podcast CNN Indonesia Explanatory. Kita akan terus melihat kira-kira ke depannya seperti apa, dan juga kita juga pasti akan membahas banyak sekali topik-topik yang panas yang dibicarakan dengan pastinya mengundang pengamat dan juga akademisi sebagai bagian dari kita untuk mendapatkan insight dari luar. Nah, secara ringkas, padat dan juga pastinya detail. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Ruli Kurniawan. Sampai jumpa.